Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Kali ini saya akan membuat konten membahas tentang pakan alami atau pakan alternatif untuk budidaya ikan nila dan ikan gurame kita. Jadi konten kali ini membahas pakan alami yang tersedia di lingkungan kita untuk ikan gurame dan nila ya. Jadi lele tidak saya bahas, tidak saya campur di konten ini karena perlakuan pemberian pakan alternatif atau pakan yang tersedia di lingkungan kita itu saya bedakan karena model atau sistem budidaya saya yang seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran pengen tanya seperti apa budidaya ikan lele, silahkan ditulis di kolom komentar, akan saya bahas untuk khusus ikan lele, karena ikan lele dan ikan gurame itu berbeda kalau cara pembudidayanya. Oke, kita langsung ke topiknya ya biar nggak terlalu lama. Jadi di sini di belakang saya ini adalah pekarangan saya, dan di pekarangan saya ini sudah banyak tersedia pakan alami dari alam untuk ikan nila dan ikan gurame kita. Jadi alam sudah menyediakan makanan untuk hewan ternak kita. Namun kalau kita full menggunakan pakan alami atau dedaunan yang ada di belakang, nanti hasil panen kita akan jelek, jadi ikannya nggak besar-besar. Maka dari itu kita tetap harus pakai pelet atau pur ya. Purnya tuh juga harus yang bagus sesuai spesifikasi ikan. Jadi apa saja pakan alternatif atau pakan alami untuk ikan nila dan ikan gurame kita langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Simak video ini sampai tuntas supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Bagi yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar, nggak bertanya juga nggak apa-apa. Jika konten ini layak di subscribe silahkan di subscribe, dan konten ini jika layak di like silahkan di like. Oke, sekian, kita langsung ke TKP saja. Oke, kita segera ke pekarangan saya, dan ini adalah pekarangan saya ya guys. Yang pertama adalah daun pepaya. Nah, bagi yang belum tahu daun pepaya, ini dia daun pepaya. Ini sebagai pakan alternatif juga bisa. Tapi kalau misalkan daun pepayanya sering diprotolin, nanti kurang bagus pertumbuhannya. Selanjutnya yang kedua adalah daun sente atau daun talas nih. Ini udah pada dimakanin. Ini adalah daun talasnya ya, seperti ini teman-teman. Nih, iya. Ikannya pada minta nih ya. Ini daun talasnya, ini buat pakan alami kita. Nah, daun talas ya. Yang kedua daun talas. Daun talas ini bisa digunakan untuk pakan ikan nila maupun ikan gurame. Tapi kalau untuk ikan nila cuma daunnya saja teman-teman. Kalau untuk ikan gurame itu sama batang-batangnya bisa dimakan. Nah, ini untuk ikan gurame ini saya kasih semua, jadi sama batang-batangnya saya kasihkan ke ikan gurame. Ini ikan gurame ya, kolamnya sangat kecil dan cukup tenang. Ini isinya sekitar 70-80 ekor. Ini juga saya kasihkan ke ikan nila. Nah, gitu ya. Ini mulai dimakan, cuma nggak terlalu lahap. Nah, yang ketiga adalah daun singkong Jepang ya. Ini daun singkong Jepang seperti ini ya. Nah, daun singkong Jepang ini bisa digunakan untuk pakan alami ikan kita. Jadi saya sengaja banyak sekali menanam tanaman yang sifatnya pakan alami dari ikan. Gitu ya. Nih, pekarangan saya cukup lebat karena ya seperti ini keadaannya, dan ini masih banyak stok pakan alami. Terus selanjutnya kita akan ke pakan alami yang tumbuh di sawah ya. Jadi ini pada mati tanaman cabai saya teman-teman. Hati-hati, biasanya ada ular di sini ya, saya cukup waspada. Nah, ini yang selanjutnya ya, keempat ya. Keempat adalah azolla teman-teman. Nah, ini azolla seperti ini. Kalau mau misalkan
misalkan lagi free nggak ada waktu, wah ini banyak banget azulanya. Ini bisa jadi makanan alternatif gratisan ya dari alam. Ada tawon. Tuh ada tawon guys. Saya harus menyingkir. Nah bagi yang belum tahu nih, ini azolla apa wolvia ya, jadi seperti ini ya. Nah jadi kalau misalkan kolam kalian dekat sawah, bisa diaplikasikan untuk pakan. Nah ini azollanya ya teman-teman. Ini ada yang bilang azolla, ada yang bilang wolvia, tapi kayaknya ini wolvia. Kalau azolla dia agak menggerombol dan daunnya agak lebih besar ya. Tapi dia ikan doyan sama ini nih. Kita buktikan ya. Tuh. Tuh mulai dimakan ya. Jadi pakan alami atau pakan alam untuk ikan gurame, ikan nila itu banyak banget tersedia di sekitar pekarangan saya. Nah misalkan kalian lahannya sempit, kalian bisa memanfaatkan pinggir-pinggir kolam seperti ini untuk menanam pakan alternatif atau pakan alami dari ikan tersebut. Datang nih. Aduh, jari saya digigitin ya. Padahal sudah tak kasih makan tadi pakai pur. Nih, pakai daun. Nah, pakan alternatif selanjutnya adalah kangkung, teman-teman. Ini kangkung. Kangkung ini ya, juga bisa digunakan untuk pakan alternatif atau pakan alami untuk ikan kita. Tapi kalau untuk kangkung, alangkah baiknya itu diiris-iris ya, dicacah, jangan gede seperti ini. Tapi kalau untuk ikan gurame itu tidak masalah. Kayak itu tuh, itu gede aja segitu, nanti ya kira-kira 2 hari itu habis. Nah kalau untuk daun pepaya ya, kita usahakan ambil yang sudah kuning seperti ini ya. Nah, ambil daunnya saja. Yang sudah kuning seperti ini diambil ya, dipetik. Ini ada yang mau matang pepayanya. Selanjutnya adalah daun singkong karet ya. Daun singkong karet juga bisa digunakan untuk pakan alami dari tumbuhan. Ini daun singkong karet pun seperti ini, daunnya agak besar. Nah ini dia guys, tadi kan saya ngasih azolla ya atau wolvia ya, sekarang sudah habis guys. Jadi begitu lahapnya ya. Kalau ikan nila tuh sukanya seperti itu, jadi makanan-makanan yang masih ukurannya kecil-kecil. Jadi dia sangat doyan sama wolvia atau azolla tadi. Itu tadi azolla atau wolvia ya, jadi kayaknya bukan azolla itu, wolvia kayaknya. Ini masih dikit. Dan ini daun pepaya, daun talasnya. Nah kalau ikan nila model makannya tuh seperti ini, apalagi yang masih kecil. Jadi cuma daunnya aja, nanti juga lama-lama itu habis. Nah untuk ikan nila sebaiknya daun yang masih muda, daun talas yang masih muda, dia agak dia suka. Nah ini daun pepaya yang tadi saya petik akan segera saya kasih makan untuk ikan gurame ya. Nah ini daun pepaya yang harus dipetik ya, seperti itu ya teman-teman. Ini pada alum semua nih tanaman saya tuh. Lumayan nih cabai buat nyambel, tapi kondisinya seperti ini ya. Udah pada alum tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja. Nah daun pepaya yang seperti ini teman-teman, nah, harus daripada nanti layu dibuang, terus mending buat kasih makan untuk ikan kita. Jadi seperti itu dulu ya, apa saja pakan alami yang tersedia di lingkungan kita, dan kita bisa menanam untuk memperingan atau mengurangi biaya dari pelet kita ya. Jadi kalau full pelet kan mungkin biayanya agak tinggi, maka kita selingi menggunakan
pakan alami yang tersedia di lingkungan kita, dan kita bisa menanamnya. Jadi seperti itu saja videonya ya teman-teman. Untuk video ikan lelenya akan saya bahas di konten tersendiri, karena kalau untuk ikan lele saya bedakan cara pemberian pakan alternatif dari dedaunan ini, karena efeknya bisa berbeda ya. Jadi bagi yang bertanya ikan lele, insya Allah nanti akan saya bahas di konten tersendiri. Jadi ini konten ikan nila dan ikan gurame. Oke, seperti itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dulu videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.